Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan menganalisa saham yang bagus untuk kita lakukan pembelian pada hari ini, pada tanggal 15 Mei 2020 atau di hari Jumat 15 Mei 2020. Kita mulai saja ya teman-teman. Kita mulai dari MNCN. Untuk MNCN rekomendasinya adalah beli karena di sini ada lonjakan volume yang sangat signifikan. Ya, ada lonjakan volume yang sangat signifikan sehingga kita rekomendasikan beli, yaitu belinya di atas harga 905. Jadi kalau kita tuliskan itu ini 905, kita tuliskan di sini. Jadi nanti target belinya di 910. Sebenarnya 910, tapi kita belinya di 915 supaya langsung bisa dieksekusi. Itu tadi MNCN, yaitu kita beli di atas 905. Jadi tidak perlu harus memotong, berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin biasanya saya tidak menyarankan, biasanya saya akan menyarankan nanti di sini. Tapi kan kenyataannya market itu tidak harus menunggu nanti di sini baru mengalami kenaikan. Makanya sekarang saya sedikit lebih tidak terlalu strict lah, tidak terlalu ketat. Yang terpenting adalah sebelum market buka kita harus lihat kondisi indeks 3 indeks yang pernah saya sampaikan, yaitu Hang Seng, kemudian indeks Dow Jones, dan indeks Nasdaq. Itu pastikan 2 dari 3 indeks tersebut itu sedang naik pas sebelum market buka, yaitu sekitar 15 menit atau setengah jam atau sekitar 15 menit sebelum market open. Kita harus perhatikan 3 indeks tersebut. Kalau ketiga indeks tersebut mayoritasnya itu merah, sebaiknya kita batalkan semua rencana pembelian. Tapi kalau dua dari 3 indeks tersebut hijau, maka kita boleh meneruskan perencanaan kita. Karena biasanya IHSG akan mengikuti indeks-indeks tersebut. Nanti saya tunjukkan lagi di bagian akhir cara melihat indeks-indeks tersebut. Selanjutnya kita lihat CPIN. Untuk CPIN, kalau kita perhatikan CPIN di sini ada lonjakan volume yang menandakan dia akan mengalami kenaikan. Ya, kalau kita perhatikan belum terlalu jauh dari sini. Kita rekomendasikan beli untuk CPIN. Belinya di atas 4.880. Selanjutnya MDKA. MDKA. Untuk MDKA itu tidak kita rekomendasikan
tidak kita rekomendasikan, karena kalau kita lihat juga dari moving average-nya, dia ada kecenderungan akan memotong ke bawah ya. Jadi sepertinya dia akan mengalami penurunan dulu. Kemudian di sini juga volumenya kecil, tidak ada lonjakan volume. Ya, jadi kita lebih pada melihat volume dan dari sisi moving average maupun dari sisi hubungannya dengan fraktal. Selanjutnya Cleo di NDF, kita lihat Cleo dulu. Cleo ini rekomendasinya beli. Cleo rekomendasinya beli. Kenapa? Karena dia membentuk semacam morning star. Dia membentuk semacam morning star, di mana ada peluang untuk naik di sini. Ya, meskipun tidak akan sampai menembus ini, tapi dia ada peluang kenaikan karena membentuk semacam morning star. Ya, selain itu juga pergerakannya sudah di atas MA50. Berada di atas MA50 dan berusaha seperti recovery dari turun dari MA10. Jadi dia seperti akan bangkit dari kejatuhannya gitu. Meskipun di sini volumenya agak kecil. Ya, tidak ada lonjakan kenaikan, tapi modal morning star ini cukup mendukung untuk dilakukan pembelian. Jadi kita belinya itu di atas 472. Di Cleo beli. Bagaimana dengan INDF? Kita lihat lagi INDF. Ini Indofood. Untuk Indofood tidak ada lonjakan volume, hanya saja ini rekomendasinya sama, dia membentuk seperti morning star. Dan ini kan Indofood makanan ya, jadi nampaknya menjelang Lebaran Idul Fitri itu saham-saham INDF dan teman-temannya itu ada kecenderungan untuk naik gitu. Jadi di sini kita rekomendasikan beli INDF itu di atas 6.600. Selanjutnya BSDE. Untuk BSDE tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena ini volume pertama dari moving average itu dia masih berada di bawah moving average yang lebih rendah sekalipun. Ya, jadi minimal lah seharusnya kita membeli itu pergerakannya sudah berada di atas MA yang lebih rendah, itu paling minimal. Idealnya di atas kedua-duanya, di atas MA yang rendah maupun yang lebih tinggi. Idealnya seperti itu. Tapi kalau salah satu saja sudah di atas salah satu dan ada didukung oleh volume, itu bisa kita lakukan pembelian atau dari bentuk candlestick-nya. Memang ada potensi kenaikan sebenarnya, tapi kesulitannya adalah untuk pada saat kita mengontrol stop loss-nya itu tidak ada. Sementara untuk stop loss itu kita kontrol biasanya dengan MA10. Dan biasanya kalau di bawah MA yang lebih kecil itu kecenderungannya turun. Jadi untuk BSDE belum kita rekomendasikan. Ya, terlalu memang di sini dia semacam mau membentuk juga seperti morning star sih sebenarnya. Untuk seperti morning star, hanya saja tidak ada dukungan volume. Hanya itu saja yang bisa dijadikan faktor pendukungnya terlalu sedikit. Jadi BSD tidak ya. Selanjutnya BEST.
sama dengan BSDE. Memang di sini ada lonjakan volume yang cukup signifikan. Hanya saja ya kita tidak lakukan pembelian. Ya, kenapa? Karena kalau untuk yang bermain harian sebenarnya bisa aja. Kalau misalkan beli pagi, jual sore, itu bisa saja belinya itu di atas 105. Tapi kalau untuk sistem trading yang misalkan belinya pagi kemudian tidak langsung tidak setiap beli jual sore, itu bisa, itu tidak boleh, itu tidak disarankan ya, tidak direkomendasikan beli. Ini karena kelihatan dari MA-nya itu memotong ke bawah ya, MA yang lebih tinggi, jadi kecenderungannya masih akan turun terus seperti itu. Jadi untuk BSDE kalau untuk tradingnya misalkan harian ya beli pagi jual sore, itu belinya di atas 105. Tapi kalau untuk maksudnya untuk target planningnya untuk berhari-hari itu tidak direkomendasikan untuk best. Selanjutnya BMTR. BMTR tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena pertama dari model candlestick-nya, ekornya panjang ke atas ya, lebih panjang ke atas sehingga terbaca dia akan melanjutkan penurunan. Kemudian juga di sini meskipun ada sedikit lonjakan volume tapi relatif kecil, jadi tidak disarankan beli BMTR. Bagaimana dengan GSMR? Kita lihat sekaligus dengan yang lain. GSMR Mika Access. GSMR. Untuk GSMR rekomendasinya itu beli apabila harga berada di atas 3.620. Ya, memang di sini volumenya lebih kecil ya daripada volume penurunan yang sebelumnya. Ya, dari segi volume itu tidak didukung. Namun dia didukungnya itu dari moving average. Itu kelihatannya ini kan awalnya dia naik, terkoreksi, kemudian dia berusaha kembali melawan, tidak ingin menembus MA yang lebih kecil. Dia tidak ingin menembus ke bawah, dia lakukan recovery. Sehingga di sini terbacanya dia pengennya naik kembali lagi, melanjutkan trennya yang mengikuti MA 10 atau MA yang lebih rendah. Selain itu dia sudah berada di atas MA yang lebih tinggi ya, MA 50. Jadi rekomendasinya beli di atas 3.620 Mika. Untuk Mika tidak direkomendasikan beli untuk hari ini ya. Ini model candlestick-nya ekornya panjang ke atas, jadi biasanya seperti ini cenderung akan terkoreksi dulu. Volume juga tidak mendukung karena ini tinggi, rendah, jadi volumenya makin berkurang. Jadi Mika tidak direkomendasikan. Bagaimana dengan Access? Access juga belum direkomendasikan karena berada di bawah 2 MA yang menjadi acuan. Tidak ada lonjakan volume, jadi Access tidak direkomendasikan besok. Boga Pewon Tele, ini Boga, ini tidak ini. Saya sudah hafal karena sudah berulang-ulang ini. Ya, ini posisinya masih jelek ya. Masih di bawah MA, meskipun ada lonjakan volume. Ya, kita lihat saja dulu pergerakannya. Kita tunggu dia tembus di atas MA yang ini, yang 50 lah. Pewon juga belum, karena dia masih berada di bawah MA yang lebih rendah dan yang lebih tinggi.
Volume juga tidak ada peningkatan yang signifikan. Bagaimana dengan tele? Tele dari segi volume dia ada dukungan volume yang cukup tinggi. Sayangnya dari segi model MA-nya itu tidak mendukung. Dari segi model candlestick maksudnya, itu ekornya panjang ke atas, jadi kesannya dia masih mau turun lagi. Selain itu dari model MA-nya juga tidak meyakinkan, karena yang MA yang lebih rendah dia memotong ke bawah MA yang lebih tinggi, jadi tidak direkomendasikan untuk tele. Bagaimana dengan ICBP? ICBP juga sama, tidak direkomendasikan. Ini ekor model candlestick-nya ekor panjang ke atas. Ini punya potensi untuk turun, jadi tidak direkomendasikan. Inco, SMA, Unilever. Inco. Untuk Inco rekomendasinya adalah beli di atas 3070. Ini sama dengan yang saham yang tadi. Ini modelnya dia naik, terkoreksi, dan di sini nampaknya dia akan kembali naik, menghindari MA yang dia menghindar untuk menyentuh MA ini yang biru muda. Volume ada peningkatannya meskipun relatif kecil, tapi ada peningkatan volume, jadi ada potensi hari berikutnya peningkatan volume juga untuk Inco. Jadi Inco direkomendasikan beli di atas high-nya, yaitu di atas 3070. SCMA, Unilever. SCMA untuk SCMA rekomendasinya tidak dibeli. Kenapa? Karena ini volumenya relatif kecil. Masih ada dalam 10 hari terakhir itu masih ada volume yang lebih besar, volume penurunan ini. Dia masih kalah dengan volume yang hari keberapa nih? Ini hari kemarin, ini 1, 2, 3, 5 hari yang lalu, ini yang merah ini. Ini merah juga, ini merah. Jadi dia tidak memenuhi dukungan dari sisi volume. Memang ada peningkatan volume jauh hijau dari sisi ini, peningkatan volume oke, tapi permasalahannya masih ada. Dalam 5 hari terakhir ada yang lebih besar, ditambah dia belum close-nya itu masih di bawah MA, yang lebih rendah pun dia masih di bawah. Nampaknya juga ekor sedikit pendek ke atas dari model candlestick, sehingga tidak meyakinkan untuk mengalami kenaikan. Jadi SCMA tidak direkomendasikan. Selanjutnya Unilever dan Harum. Untuk Unilever ini kita rekomendasinya beli, meskipun volumenya tidak rata-rata, tapi nampaknya sama dengan Indofood. Dia cenderung mengalami kenaikan ya beberapa hari ini, meskipun IHSG merah dalam 2 hari terakhir, dia tetap aja naik konsisten. Jadi rekomendasinya beli UNVR, itu belinya di atas 8.300 untuk hari ini, yaitu 15 Mei. Ya, beli di atas 8.300. Ya, nampaknya menjelang Idul Fitri, Unilever itu juga ada kecenderungan untuk naik. Jadi beli untuk Unilever. Bagaimana dengan Harum? Ini Harum, ini biasanya volumenya kecil ini. Ini volumenya sangat kecil ya. Jadi sangat tidak direkomendasikan beli. Karena ini kalaupun naik, ini naiknya tipis sekali karena tidak ada volume yang signifikan. Artinya orang-orang lagi malas banget beli saham Harum gitu. Sementara kita mengikuti tren.
Itu yang kita inginkan. Jadi harum tidak direkomendasikan. Ya, jadi yang lain kita tidak analisa karena kita hanya membeli saham-saham yang hari terakhirnya itu hijau. Hijau dalam artian akan masih melanjutkan kenaikan pada hari berikutnya. Sekarang saya perlihatkan untuk bagaimana cara melihat indeksnya. Itu bisa dalam keadaan terbuka seperti ini, market, global indices. Ini di aplikasi BNI Sekuritas ini dia up to date. Jadi ini Dow Jones. Ini saat ini juga lihat di sini 2350.01. Jadi saat ini Dow Jones itu pada jam segini dia lagi merah dia. Ya mungkin sepertinya kita di sini tengah malam ya jam segini. Jam segini ya kalau kita tengah malam jam segini di sana nampaknya masih siang gitu. Makanya di sini dia update. Kemudian kita lihat Nasdaq ini NDXI. Itu juga lagi merah sekarang di Amerika. Kemudian tapi ini bisa berubah. Belum bisa jadi acuan. Yang kita jadikan acuan itu kalau 15 menit sebelum market Indonesia buka. Dow Jones, Nasdaq sama satu, HSI, Hang Seng, ini Cina. Cina juga ini kalau nggak salah bukanya itu hampir sama dengan kita. Ini tutupnya terakhir 15.2555. Jadi sore tadi tutupnya. Tapi kalau pagi dia sedikit lebih cepat dari Indonesia. Dari jam market. Jadi bisa dijadikan acuan. Ini Cina. Jadi ya indeks saham Cina, Amerika sama Amerika lagi 2, Amerika 2, Cina 1. Itu biasanya kalau ketiga indeks ini merah bersamaan itu pasti IHSG ikut merah itu. Ini kalau saya tutup. Nanti kita bisa lihat lagi. Kita akan bisa lihat indeks pada saat market mau open. Jadi misalkan sudah mendekati market open, kita buka aplikasinya seperti ini. (15 menit sebelum market buka. Ya, seperti ini kalau 15 menit sebelum market buka. Ini HSI atau Hang Seng ini merah, Nasdaq merah, Dow Jones merah. Itu IHSG biasanya akan ikut merah. Jadi sebaiknya semua otomatis pembelian yang kita pasang secara otomatis itu kita batalin aja semuanya. Kenapa? Karena saham-saham yang kita beli cenderungnya mengikuti IHSG. Kalau IHSG rontok, kita beli sahamnya targetnya misalkan 10 atau 5, itu mayoritasnya pasti turun itu. Jadi sebaiknya jangan lakukan pembelian, batalin aja. Kita tunggu kalau sentimen positif untuk IHSG itu hijau ada, misalkan ini kan ada 3, ada 4 ya, 4 ini IDX Indonesia ya. Ya, yang 3 ini kita jadikan acuan HSI, NDXI, DJIA, ya Dow Jones. Jadi kalau misalkan 3 yang lain ini 2 diantaranya hijau, itu kita beli. Kita beli tadi. Kita terapkan pembelian diaring. Tapi kalau hanya satu, biasanya misalkan hanya salah satu saja yang lain dari 3 ini hijau, itu jangan. Apalagi kalau semuanya merah, itu jangan dilakukan pembelian. Ya, demikian saja rekan-rekan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.